Iya, shalom saudara, selamat berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa dan tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Saya mau mengucapkan selamat malam buat semua yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari semua. Ya, saudara-saudara yang terus setia mengikuti Misbah Doa bahkan dari luar negeri, benua-benua, ya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Baik kita menyiapkan hati kita untuk membawa pujian kita kepada Tuhan yang terbaik yang kita mau bawa kepada Tuhan. Jangan takut, kenapa saudara? Karena jalan hidup orang benar itu selalu diterangi oleh firman Tuhan. Dan dimanapun kita melangkah, Tuhan selalu menyertai kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi katakan jalan hidup. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan. Sekali lagi saudara, kembali dengan iman, katakan sekali lagi jalan hidup. Yuk belajar pujian ini yang belum tahu. Jalan hidup orang benar itu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin, saudara ya. Jalan hidup orang benar itu diterangi oleh firman Tuhan. Dan apabila dia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Tangan Tuhan yang menopang kita. Mari kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan hari ini. Kita mau menyembah Dia. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan yang membawa ketenangan bagi jiwa kita. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup. Artinya kami harus mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya Bapa. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami menyembah, kami berserah Tuhan pada rancangan-Mu yang ajaib bagi kami. Lebih lagi angkat tanganmu dan imanmu pada Tuhan, katakan, oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah, oh, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan mengiring-Mu, kami mau setia ikuti panggilan-Mu, mengabdikan hidup kami hanya bagi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu yang terbaik di hidup ini hanyalah rencana Tuhan. Kini kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi-Mu. Kini kami percaya Tuhan bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu di hidup kami. Bagian kami hanyalah berserah kepada rencana-Mu yang mulia dan ajaib. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah.
setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Ini komitmen kami untuk mengikuti Yesus. Apapun tantangan, persoalan di hidup kami, kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau setia Tuhan untuk mempercayai firman-Mu. Kami mau setia Tuhan pada janji-Mu Bapa. Bahkan sampai akhir kami menutup mata kami. Kami mau setia mempercayai Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari Tuhan. Entah itu karena persoalan atau apapun. Kami hanya percaya padamu Bapa. Karena itu kami datang menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan kepadamu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Lebih lagi katakan pada Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku Amin Yesus. dapatkan kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan. Kami mau setia melayani dan mengiring Engkau di sepanjang umur hidup kami. Bahkan air mata demi air mata yang kami lewati, kami tahu bersama dengan Tuhan mendatangkan kebaikan di hidup kami. Ajar kami setia sampai akhir, terutama di hari-hari yang terakhir menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Biar Engkau dapati kami semua setia Tuhan, berjuang sampai akhir, sehingga kami dapat mengakhiri pertandingan kami Tuhan di dalam iman bersama dengan Tuhan. Kami datang membawa seluruh hidup kami ke hadapan hadirat-Mu. Sekali lagi katakan saudara, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. sekali lagi sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ini komitmen kami Tuhan.
Bahkan kami rindu terus mengiring-Mu. Biar Engkau terus pakai hidup kami menjadi bejana di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk setiap kami agar kami layak untuk mengiring Tuhan di hidup ini. Jadikan kami bejana-bejana Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sampai akhirnya kami mau terus setia mengiring Engkau di hidup kami. Terima kasih Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Yes Tuhan, kami akan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami Bapa bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami dapat mengiring-Mu. Kau yang memilih kami, jadikan kami bejana-Mu yang layak di mata-Mu. Ya Tuhan, lihat hidup kami, lihat hati kami Bapa. Ubah segala-galanya menjadi berkenan padamu. Ini kerinduan dalam hati kami Tuhan. Pakai kami menjadi bejana-bejana-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami berserah padamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami. Engkau yang menyempurnakan setiap kami Tuhan. Biar sampai akhir hidup kami setia kepadamu. Urapi setiap kami, bahkan kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, bukakan setiap rahasia firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan.
Berbicara bagi kami dengan pengurapan Roh Kudus, sehingga kami menerima firman yang murni dari Tuhan, tanpa ada satupun kepentingan dari diri kami manusia, tapi hanya firman Tuhan yang disampaikan bagi umat-Mu untuk mempersiapkan setiap kami mempelai Kristus di akhir zaman. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara, kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-58 ya. Tapi sebelumnya saya pengen membacakan kesaksian dulu saudara ya. Saya percaya bahwa ya semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu pasti mendatangkan kebaikan. Shalom Ibu, selama pandemi ini dari bulan 3 total kegiatan saya di rumah saja karena restoran yang saya kelola harus tutup. Sehingga saya justru banyak waktu diam dan biasanya saya sibuk sehingga saya stres, membuat tensi naik dan harus dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Selama di rumah sakit saya dikirimi YouTube Mesbah Doa Ibu. Dari situ saya terus setiap malam mengikuti Mesbah Doa Ibu dan membuka khotbah-khotbah Ibu. Dari khotbah Ibu saya menjadi lebih tenang dan dikuatkan dan menyadarkan saya sakit itu syukur saya alami membuat saya lebih dekat dengan Tuhan dan membuat saya bisa tidur setelah mengikuti mesbah doa. Tapi ternyata iman kami masih diuji karena di bulan 8 suami saya mengalami serangan jantung dan harus operasi ya bypass jantung. Tapi khotbah Ibu tetap menguatkan kami agar tetap berserah kepada Tuhan dengan apa yang kami alami. Goncangan ekonomi pun ikut beruntun di mana sampai bulan 9 restoran kami tidak bisa beroperasi secara materi. Kami tidak mempunyai kemampuan apalagi biaya untuk pengobatan yang lumayan besar. Sekali lagi kami diizinkan ya mengalami ujian iman. Saya dan suami saya dalam keadaan sakit, kami kena COVID pula. Aduh saudara ya, benar-benar luar biasa ini. Kami berdua kena COVID sehingga saya tidak bisa mengurus suami dan harus berpisah jarak karena kondisi suami lebih parah kena COVID dalam kondisi baru selesai operasi bypass jantung. Sementara saya juga dalam kondisi kena COVID harus menguatkan diri sendiri agar tidak stres. Karena kalau kita tidak stres maka itu akan menaikkan sistem imun tubuh untuk melawan COVID. Secara logika manusia tidak ada harapan untuk kami hidup apalagi untuk suami saya. Tapi saya dan suami ya ada isi khotbah Ibu yang selalu berkata apapun yang kamu alami sebagai orang Kristen ya bilang tidak harus enak mengikut Tuhan. Ibu bilang serahkan semua di bawah kaki salib Tuhan. Apa yang kita alami bisa menjadi ya kita dapat menyaksikan iman, kesaksian iman yang kita sedang masuk dalam dapur penyucian iman. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, kami hadapi karena Ibu bilang, kalaupun Tuhan yang menjemput kita sudah waktunya kita dijemput, kita sudah menyerahkan kehidupan kita agar masuk menjadi penghuni kerajaan sorga. Sekali lagi saya tetap berharap dan berdoa menangis. Ya apapun yang Tuhan mau, aku menyerahkan hidupku dan suamiku ke dalam perkenanan Tuhan saja. Tapi Tuhan sangat luar biasa. Setelah 3 minggu berlalu, saat Ibu Debbie mendoakan orang yang kena COVID, yang terbaring untuk disembuhkan di mesbah doa, aku mengaminkan bahwa itu saya dan suami termasuk di dalam doa itu. Dan benar, 2 hari setelah itu hasil swab kami keluar dan dinyatakan negatif. Ternyata Tuhan mendengarkan doa dan pengharapan kita, Bu. Dan sekarang kami sudah sehat dan sudah berkumpul bersama. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan merenungkan segala kebaikan Tuhan. Mujizat itu nyata di hidup kami. Banyak orang yang mendoakan membantu kami secara materi juga.
Saya baru itu menyadari, Bu, kalau Tuhan sudah berkenan dan semua pertolongan datang tanpa saya sadari. Biaya pengobatan yang ratusan juta, yaitu berdatangan dari orang-orang yang tergerak untuk transfer ke kami. Tuhan benar-benar berdaulat dalam kehidupan kami, dan saya sangat berterima kasih atas setiap firman yang Ibu taburkan, membuat iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Saudara yang terkasih, mendengar kesaksian ini sungguh perjuangan iman yang sangat luar biasa. Makanya saya selalu berkata juga kepada saudara yang mengalami pergumulan yang berat, saudara yang merasa sudah tidak kuat, coba, ini ujian yang bertubi-tubi datang. Pertama, restoran mereka tutup, bahkan sampai bulan 9 tidak beroperasi. Secara keuangan habis semuanya, tidak kerja. Di saat itu istri ibu ini sakit, masuk rumah sakit 4 hari. Begitu dia keluar, suaminya kena serangan jantung dan harus di bypass dan membutuhkan uang ratusan juta. Begitu selesai operasi keluar rumah sakit, dua-duanya terinfeksi COVID. Semua yang kita takutkan terjadi. Tapi ibu ini berkata, saya bersyukur menemukan mesbah doa yang dikirimi teman. Makanya saudara, saya selalu berpesan, kirim mesbah doa ke temanmu, ke saudaramu. Siapa tahu mereka sedang di ujung pengharapan. Dia berkata, sejak saya mendengarkan mesbah doa, iman saya bangkit, Bu. Saya jadi mengerti bahwa kita sedang masuk dapur pengujian. Yang dulu pernah kita pelajari dari kitab Yesaya, itu saya lupa ya Bu itu di Yesaya berapa, tentang dapur pengujian. Dan ibu ini berkata, saya benar-benar sedang mengalami dapur pengujian seperti yang ibu khotbahkan. Tapi saya mengerti rencana Tuhan. Saudara, masalah boleh datang bertubi-tubi. Selama kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan, maka kita menemukan di situ itu sebenarnya mujizat terbesar waktu kita mengerti kehendak Tuhan. Bahkan ibu itu hanya bisa berserah dan berpasrah. Secara manusia dia dan suaminya tidak mungkin sembuh karena sudah berumur juga COVID Apalagi suaminya baru operasi bypass jantung, kena COVID. Biasanya saudara kan itu yang paling ditakutkan. Tapi makanya saya berkata, ibu itu juga berkata, saya dengar firman yang ibu bilang, kalau belum waktunya mati belum. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan menjemput, saya berserah. Wow, luar biasa saudara. Pada akhirnya kita harus menghadapi pergumulan demi pergumulan, dan kita di mana Tuhan dapati, kita hanya menyerah dan berserah. Tuhan, ini hidup kami berserah kepada Tuhan. Dan saudara, puji Tuhan yang luar biasa, ibu itu bersaksi biaya ratusan juta untuk pengobatan suaminya. Mereka melihat ada begitu banyak orang yang digerakkan Tuhan untuk membantu pengobatan. Apa yang mustahil bagi kita, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu kita mau sungguh-sungguh berserah dan percaya pada Tuhan, saudara, Tuhan sanggup melakukan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bu untuk kesaksiannya, dan saya percaya apa yang sudah Ibu bagikan menjadi pengalaman bagi kita semua. Jangan takut, jangan menyerah saudara. Kita masih hidup hari ini, itu artinya Tuhan masih menopang hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita sekarang, Yesaya pasal 58. Sekarang ayat yang pertama, judul perikopnya adalah kesalehan yang palsu dan yang sejati. Wah, ternyata kesalehan yang palsu itu ada saudara Semua barang yang asli itu pasti ada tiruannya. Semua yang asli ada, pasti ada palsunya. Termasuk kesalehan juga loh. Ada yang palsu ternyata. Kita mau belajar sama-sama biar kita tahu yang palsu yang bagaimana, yang asli yang bagaimana. Yesaya 58 ayat yang pertama. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Firman Tuhan berkata kepada Yesaya, serukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Untuk menyatakan kebenaran kita perlu berseru kuat-kuat, menyaringkan suara. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang menikmati dosa tanpa hidup rasa takut akan Tuhan.
Ya, setan itu sedang berusaha membujuk banyak manusia untuk masuk dalam kebinasaan. Karena itu para hamba-hamba Tuhan, kita disuruh menyaringkan suara. Ya, berserulah ya tentang kebenaran. Ayat yang kedua, ya. Saudara, ya. Ibadah yang sejati itu, ayat yang pertama tadi judul perikopnya kesalahan yang palsu dan sejati. Ibadah sejati bukanlah sekedar ritual keagamaan, pergi ke gereja, ya setiap hari berpuasa dan mendengarkan pembacaan Alkitab. Ya, ibadah yang sejati itu bukan hanya ketika kita nyanyi memuji Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah saya, ya. Banyak orang ya kehilangan makna dari hubungan yang hidup dan penting dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita berpura-pura alim sementara kita memiliki dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan gak usah pura-pura alim, gak usah pura-pura ya hidup suci. Kalau masih ada dosa yang kita simpan di dalam hati. Ya, tadi pagi ada yang tanya sama saya, Bu, ya salah seorang teman saya yang juga pelayanan, dia bilang, kamu tuh gak perlu melakukan apa-apa lagi untuk mendapatkan keselamatan. Kita sudah dapatkan itu gratis dari Tuhan. Saya bilang, memang Tuhan berikan keselamatan tuh gratis. Tapi ingat, ya kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan anggap enteng dan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus, saudara. Bahkan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Hanya mereka yang melakukan firman dan kehendak Bapa. Ya, ibadah yang sejati itu bukan hanya waktu saudara mendengar khotbah, nyanyi, memuji Tuhan, ke gereja, melayani Tuhan. Bahkan kalau masih ada dosa yang engkau sembunyikan, kalau engkau masih hidup dalam kelaliman, maka engkau adalah melakukan ibadah yang palsu di hadapan Tuhan. Masih ada kepahitan, masih ada kenajisan, persinahan, kita mau buang itu, saudara ya. Saudara, jangan terus menjalani kehidupan yang penuh dosa di hadapan Tuhan. Yang lebih penting daripada ibadah dan doktrin yang benar adalah ya belas kasihan dan tulus hati juga kepada semua orang, saudara ya. Terutama kita hidup dalam ketulusan dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada Yesaya, serukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala, beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub itu dosa mereka. Ayat 2 berkata, ya memang setiap hari mereka mencari aku, dan mereka suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Ya saudara, ya firman Tuhan datang dan berkata, bukan hanya kegiatan-kegiatan rutinitas agamawi kita itu menandakan kesalehan kita. Tuhan berkata, bangsa ini memang setiap hari mencari aku. Mereka suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar. Kelihatannya rohani, ya, yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah, tanyanya, ya, dan suka bertanya, ya, mengapa kami berpuasa ayat 3 dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Saudara, ada orang-orang ya Kristen yang mengaku anak Tuhan. Tiap hari mereka berdoa, tiap hari baca firman. Ya, bahkan statusnya firman terus. Ya, tetapi saudara, ya mereka suka menanyakan Tuhan, menanyakan jalan-jalan Tuhan, tetapi firman Tuhan ini berkata, ya hidup mereka itu nanti kita akan baca. Bahkan mereka berkata, mengapa Tuhan kami berpuasa tapi engkau tidak memperhatikannya. Ya kami merendahkan diri tapi engkau tidak mendengarnya. Kemarin ada orang yang konseling dengan saya, ya dia berkata, Bu, saya ini sudah menikah ya sekian kali. Ya saya kecewa. Nikah cerai.
Ya, dan ini saya juga lagi dalam proses perceraian lagi yang kesekian kali. Ya, saya bilang begini, ibu cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia jawab, sudah. Saya itu dari dulu tuh cari Tuhan terus. Yang saya heran tuh kenapa Tuhan kasih saya suami model begini semua, Bu. Bahkan yang terakhir ini, kenapa Tuhan kirim laki-laki ini kepada saya? Saya bilang, Bu, berarti ibu belum sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, mungkin kayak yang dimaksud di sini, kesalehan yang palsu. Kalau ibu sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan dan ketemu Tuhan, ibu tuh tidak akan sembarangan menikah dengan orang yang salah. Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh itu dia memiliki hati Tuhan, dan Alkitab berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Mungkin ibu mencari Tuhan tapi ibu gak takut Tuhan, sehingga masih melakukan hal-hal yang berbau dosa, sehingga kita terjerumus terus dalam kenajisan, dalam percabulan. Ini seperti bangsa Israel, mereka melakukan kelihatannya beribadah. Bahkan mereka bertanya, kami berpuasa, tapi kenapa engkau tidak mengindahkannya? Kami ya merendahkan diri, tapi kenapa engkau tidak memperhatikannya juga? Lalu Tuhan menjawab, saudara, ayat 3. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, ayat 3. Masih ayat 3 ya. Masih ayat yang ketiga. Ya. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, kata firman Tuhan, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ya, perhatikan, mereka itu puasa, tapi dalam puasa mereka tetap mengurusi, ya, urusannya, tetap mendesak-desak buruhnya. Puasa sih puasa, tapi tetap marah-marah sama karyawan. Ya, tetap melakukan semua yang tidak berkenan. Sesungguhnya, kata Tuhan, ya, ayat yang keempat, ayat yang ketiga masih. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus, mendesak-desak semua buruhmu, ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, bahkan serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Mana ada orang puasa tapi berantem, berkelahi, memukul dengan tinju. Ya, ini kan ibadah yang kayak apa? Makanya saya selalu bilang, saudara, ada orang yang tanya kepada saya, Bu, ya pendeta saya itu, Bu, hamba Tuhan, sering doakan orang, Bu, ya pengurapan, kesembuhan, tapi dia hidup dalam kenajisan, Bu. Ya, saya bilang yaitu ibadah yang palsu. Ya, ini loh bangsa ini. Puasa iya, merendahkan diri iya, tiap hari cari Tuhan iya, tiap hari hidup pengen mengenal jalannya. Tetapi ya lagi puasa tetap berbantah-bantahan, berkelahi, memukul dengan semena-mena, memukul dengan tinju, ya, mendesak-desak buruh padahal puasa. Saudara, ibadah yang seperti apa yang kita persembahkan pada Tuhan? Ya, dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Mau puasa seperti apapun, ya, kalau karaktermu itu nggak diubahkan, maaf. Ya, saya selalu berkata, Tuhan berkata, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan doamu. Bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolong engkau, tapi dosamu itu loh yang menghambat yang baik daripada hidupmu. Ya, kita mau mencari perkenanan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya mendapatkan perkenanan Tuhan? Saya selalu berkata, tidak ada persembahan yang terbaik yang bisa kita bawa untuk mendapatkan perkenanan Tuhan selain kita bawa hati yang hancur dan hidup yang bertobat. Tinggalkan dosamu. Tinggalkan segala hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Setiap hari kita harus berdoa, apa Tuhan yang harus kami ubah dari hidup kami. Saya bersyukur banyak sekali WA yang masuk, Bu, terima kasih. Sejak mendengar khotbah-khotbah Ibu, saya dulunya pemarah, sekarang saya mulai diubahkan. Bahkan ada begitu banyak orang yang tanya, Bu, cara berpuasa yang seperti apa? Wow, luar biasa, saudara. Tadi pagi ada orang yang mengirim foto, ya, rokok berapa slop itu, berapa pak rokok ditaruh di dalam kantong. Lalu dia menulis secari kertas di atas
berapa pak rokok itu dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini aku berniat dan aku bertekad untuk keluar dan dilepaskan dari ikatan rokok ini dalam nama Tuhan Yesus. Dia kirim foto ke saya, dia bilang terima kasih Bu. Sejak mendengarkan khotbah Ibu saya mengerti kebenaran. Hari ini Bu, tanggal ini saya bertekad dan berniat untuk lepas dari ikatan rokok. Amin. Itu yang menyenangkan Tuhan. Untuk apa engkau masih diperbudak dengan segala dosa? Engkau beribadah, itu ibadah yang palsu. Sekalipun engkau berpuasa, Tuhan bilang kalau dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, maaf, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Ya, bagaimana doa kita dijawab kalau kita tidak menyenangkan Tuhan? Apa yang Tuhan mau, saudara? Jangan bawa ibadah yang palsu. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau hari ini mungkin engkau sebagai seorang hamba Tuhan, engkau masih hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, persinahan. Bertobat saudara. Maaf, saya mau menyaringkan suara saya untuk menyampaikan kebenaran. Ya, Tuhan itu Tuhan yang mencintai kekudusan. Kita gak bisa bermain-main dengan hadirat dan kekudusannya. Semua satu saat nanti kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati itu kita hidup takut akan Tuhan, mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang. Berapa banyak yang mengaku hamba Tuhan pun masih sering ke hotel bawa perempuan. Bertobat, ya, jangan mempersembahkan yang palsu. Berapa banyak orang yang mengaku Kristen, engkau masih keluar masuk panti pijat melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan masih hidup dalam musuh bebuyutan. Ya, saudara. Mari kita membawa sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan ibadah, syukur ibadah yang sejati kita. Ya, kita percaya saudara, yang Tuhan cari dari hidup kita itu buah. Bukan hanya rutinitas kegiatan kekristenan, tapi buah yang kita hasilkan dalam pertobatan kita. Saya percaya saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan, Tuhan akan memampukan kita. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Saya begitu bersuka cita mendengar begitu banyak orang yang keluar, yang mau keluar dari ikatan dosa. Mari saudara, kita mau terus mencari perkenanan Tuhan. Kita akan lanjutkan besok saudara ya. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita saudara. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan, maka Dia Tuhan yang sanggup ya untuk mengubahkan hidup kita. Kita mau nyanyi pujian mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau Tuhan Engkau terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu atas hidup kami. Roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami mau mengiring Tuhan sepanjang umur hidup kami sampai akhirku menutup mata. Kami mau tetap mencari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, mari naikkan pujian ini sama-sama. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam serahkan, ku serahkan padamu harapanku
serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus, kami rindu memuliakan-Mu lewat hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk terus memuliakan Engkau lewat hidup kami. Kami tidak mau membawa ibadah yang palsu di hadapan Tuhan. Kami mau membawa ibadah kami yang sejati, yaitu perubahan hidup kami, meninggalkan segala kejahatan-kejahatan kami dan berbalik kepada segala jalan kebenaran-Mu Bapa. Itu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan dalam segenap langkah hidup kami untuk terus menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa dalam keluarga rumah tangga kami Tuhan, bawa kami dan seisi rumah kami untuk hidup dalam pertobatan. Berkati suami, istri, anak-anak. Roh takut akan Tuhan ada di atas hidup kami, supaya kami hidup menyenangkan Tuhan saja. Berkati studi anak-anak kami, kuliah, pekerjaan mereka. Jadikan keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Tidak ada lain kerinduan kami. Kami tahu ketika kami mengejar perkenanan-Mu, segala sesuatu ditambahkan di hidup kami. Berkati rumah tangga kami dengan perkenanan-Mu ya Tuhan. Engkau juga terus memberkati jodoh anak-anak kami yang terbaik yang dari Tuhan. Berkati keluarga besar kami, oma, opa, orang tua kami di usia senja mereka. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Berkati para single parent mereka yang tidak menikah juga. Tuhan memberkati seluruh hidup kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Bahkan Engkau menyertai Tuhan setiap kami, anggota keluarga kami, siapapun malam hari ini yang sedang mengalami sakit, penyakit, terbaring di atas tempat tidur. Tuhan sembuhkan jiwa kami, sembuhkan jiwa kami Bapa, agar ada ucapan syukur senantiasa yang keluar dari mulut bibir kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dengan hati yang bersyukur. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni, sucikan, kuduskan. Kalau karena kuasa gelap, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bahkan mereka yang terinfeksi COVID, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Roh Allah yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang dalam dunia ini. Berkati semua anggota keluarga kami atau kami yang sedang berjuang ingin keluar dari setiap ikatan dosa, pergumulan yang berat, sakit, penyakit, hutang piutang atau apapun Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan dalam hidup kami. Yang sedang berjuang ingin keluar dari ikatan-ikatan minuman keras, alkohol, rokok, judi, narkoba. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami tahu ketika kami mau mencapai perkenanan Tuhan, Tuhan memampukan kami. Kami patahkan segala siasat kuasa kegelapan yang coba menghalangi hidup kami. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Berkati Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap mereka yang punya pergumulan berat, yang sudah masuk lewat WA, SMS. Hamba begitu terbatas untuk menjawab satu persatu, tapi Tuhan tidak terbatas. Ada ribuan bahkan puluhan ribu orang yang sedang menantikan tangan Tuhan bekerja. Kami telah mendengar banyak kesaksian yang luar biasa bagaimana orang-orang mengalami Tuhan lewat mesbah doa ini. Tuhan terus pakai wadah mesbah doa ini untuk menjadi sarana
menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, membawa mereka kembali kepada Tuhan, dan pakai wadah ini menjadi sarana mereka mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan, bahkan mereka yang merindukan punya keturunan, Tuhan berikan keturunan ilahi, anak-anak yang akan lahir menjadi anak-anak yang menggenapi rencana Tuhan. Kami terus lepaskan berkat bagi Indonesia, Shalom dari Sabang sampai Merauke. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan kepala-kepala wilayah, daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Bangsa ini dijauhkan dari korupsi, roh cinta uang kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bahkan TNI Polri yang terus menjaga Indonesia dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan tolong berikan kemampuan dan kekuatan, bahkan kami menghancurkan segala roh-roh yang coba mengacaukan bangsa ini. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami, ada kesatuan, bahkan tanahnya diberkati Tuhan. Bahkan para tim medis yang terus berjuang melawan COVID-19, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa dari virus corona ini di dalam nama Yesus. Kami terus mendengar kesembuhan massal terjadi di atas bangsa ini, bahkan di atas bangsa-bangsa. Bahkan vaksin yang terus sedang diteliti, biar Tuhan turut bekerja. Kami percaya Tuhan, semua yang terjadi Tuhan izinkan supaya umat manusia kembali bertobat mencari Tuhan, meninggalkan segala dosa dan kejahatan untuk mempersiapkan diri di hari-hari terakhir ini. Menjelang kedatangan Tuhan, kami mau membawa hidup dalam pertobatan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh bangsa-bangsa dimanapun, di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu umat Tuhan yang berdoa di sana, jamaah dan lawat. Semua persoalan kami terlalu ringan di mata Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biar Engkau terus pakai mesbah doa menjangkau banyak jiwa Tuhan, untuk terjadi keselamatan dan pemulihan. Semua yang mengikuti kami percaya, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan kami mengangkat tangan, membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus akan menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom dan happy Sunday.